Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi di konten Set Food. Ya, banyak banget gue dihantuin di berbagai sosial media gue. Katanya, bang, udah saatnya konten Set Food. Nih, gue hadirkan salah satu rekomendasi Set Food lagi dari sobat kita ya. Kita baca dari email lagi coy. Ya, ini ada komen dari si sahabat kita. Dia bilang, halo bang, gue nemuin makanan Set Food, tolong di-review dong bang, apa bener makanannya Set? Oke, jadi ini rekomendasi dari dia, makanannya adalah nasi bakar gitu ya. Di sini gue udah pesan beberapa nasi bakarnya. Ini ratingnya tuh 3,7 dari 30 lebih pengulas gitu loh. Nah, kalau baca-baca di komen terbarunya katanya, ini nasi bakar kacau, harga mahal, porsi sedikit, dan cumi bisa dibilang nyaris gak ada. Satu biji cumi kecil pun mungkin dipotong-potong gak ada, kapok beli. Intinya gak worth it lah ya. Terus ada yang komen juga nih, saya pesan nasi bakar cakalang tahu tempe add-on buncis rebus. Yang datang nasi bakar cakalang plus tahu 2 potong dan kacang panjang rebus. Tempe keliru, tahu masih bisa saya maafkan, tapi kacang panjang rebus. Menurut saya keterlaluan, bahkan di pilihan add-onnya tidak ada pilihan kacang panjang rebus. Untuk gue baca sampai akhir ya. Jadi dia inovasi ya, tiba-tiba ada kacang panjang rebus gue liat-liat. Terus ada yang komen lagi mana ya? Nasinya lembek kayak bubur, mungkin lebih tepatnya bubur bakar. Selain itu nggak tahu kenapa terlalu banyak minyak di nasi sampai ke kemasan. Not worth to buy, kecewa dengan harga 44.000 tapi makanan nggak kemakan. Isi ikan sedikit rasa kurang, padahal tambah order sambal mata tapi nggak dateng. Terakhir ya, nasi cumi setelapak tangan banyaknya, harga 23.000 lebih. Porsi balita bukan dewasa. Nasi ayam kemangi setelapak tangan, ayam kemanginya nggak sampai 8 urat. Harga 50.000 cuma bonus teh pucuk kecil. Ini rampok namanya. Beli pertama dan terakhir. Semoga pelanggan yang lain bijaksana sebelum membeli. Terima kasih. Oke, di sini gue sudah beli beberapa varian menunya. So langsung aja kita cobain dari menu yang pertama. Oke, menu pertama sebenarnya yang gue beli adalah nasi bakar cumi ya dengan harga 35.000. Ini belum dapat sambal dengan harga segitu ya. Jadi kalau kalian pengen sambal itu add-on. Nambah lagi tuh goceng 4-6 ribuan gitu loh. Gue pilih tanpa sambal deh. Harga berarti 35 ya. Tapi ternyata gue di chat sama restonya, dia bilang nasi bakar cuminya habis, diganti teri. Mau gue ya udah deh, gue ganti teri aja deh. Dan ini penampakannya, kalau misalnya ada yang bilang ini mah bukan porsi orang dewasa, porsi balita, bener sih guys. Ini bisa gue bilang buat harga segini nasinya dikit banget asli. Ini kayak 3 suap, 4 suap kelar kehidupan. Teri mungkin lagi mahal ya. Jadi ini terinya emang bisa gue bilang dikit ya. Kayak buat harga 35 gini doang anjir. Minimal ada apaan gitu ya. Tahu tempe atau apa gitu ya. Ada sih yang pakai add-on tahu tempe tapi harganya nggak segini. Kayak gue berasa makan nasi doang kok begini mah. Terus dapet timun 2. Dan gue mungkin pengen komentarin sedikit soal pengempakan mereka. Tadi dia ngepakin nasi bakarnya itu dikasih lagi sama kayak kertas minyak begitu ya. Terus timunnya, dia kan pakai styrofoam, timunnya dibiarin di styrofoam. Kalau menurut gue, harusnya si kertas minyaknya dibiarin terurai aja gitu loh. Kayak yang misalnya gue tunjukin di footage gitu ya. Biarin terurai, jadi si timunnya gak langsung bersentuhan sama styrofoam. Maksud gue, harusnya lebih bagus begitu ya. Ngapain ya digulung lagi, udah tau dia pakai daun pisang. Gue gak ngerti sih, otak gue gak nyampe sih. Oke, langsung aja lah ya, kita cobain. Tapi seperti biasa, gue baca nama gelas dulu. Ya, ini ada yang komen dari si Risma Kholifiana Putri 8535. Katanya, bang, next nama gelas pakai nama adek gue, Fresha. Gara-gara dia yang nontonin lu. Terus gue jadi terdoktrin nonton lu. Oke, kalau gitu kita minum bersama Fresha. Thank you Fresha. Yuk, bismillah. Air putih seger. Sekarang gue mau makan nasi bakarnya ya. Apakah hanya sekedar porsi yang tidak worth it atau rasanya juga amsyong. Tapi sih dari segi tampilan tadi gue ngeliat nih ada sisa-sisa daun kemangi ya gitu ya. Dan beneran di nasi bakar kelihatan di daun pisangnya tuh gosong. Cobain ya, bismillah. Yuk mari. Sebenarnya dari segi rasa oke loh. Bisa gue bilang ya. Kurang sambal aja, harusnya dengan harga segini tuh nggak ini doang gitu loh. Gue ngerasanya. Jadi kayak, ya gue review makanannya dulu dah. Sekali lagi ya, yuk. Kayak, ngapain gue beli nasi bakar ya dengan harga segini gitu loh. Mendingan orang kayak mikir kayak mendingan gue beli nasi goreng. Harga segini udah dapet topping banyak, udah dapet telur mungkin ya. Ini harga segini bener-bener udah porsi dikit, teri doang udah.
Nah, tapi gue pengen review dari segi rasa ya. Menurut gue dari segi rasa sebenarnya ini cukup oke. Kalau tadi ada yang bilang kayak terlalu berminyak, menurut gue ini standar minyak nasi bakar. Jadi menurut gue masih oke-oke aja dari segi minyaknya. Terus ini tuh gurih banget ya, apalagi ketemu terinya. Terinya tuh udah ngasih rasa asin. Terus habis itu si nasinya sendiri, ini wangi coy. Nasinya tuh wangi dari si daun pisangnya dan ada sedikit aroma dari kemanginya. Dari segi seasoning gue suka. Karena untuk lidah gue yang demen asin yang cukup kuat, ini menurut gue on point aja untuk seasoningnya. Kurang di kayak apa ya, kayak kurang lauk atau pendamping dan sambel. Buat harga segini walaupun dia ada pilihan sambel, kayak gue ngapain beli ini ya? Ada kali marketnya ya. Gue sesuap lagi, habis itu gue cobain menu berikutnya yang mungkin lebih nggak make sense. Yuk mari. Udah oke loh. Nasinya nggak banyak, karena dia udah tipe yang berbumbu, berminyak. Menurut gue nasinya sih proper ya. Oke, langsung aja kita cobain ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue pesen di sini ada nasi bakar cakalang komplit tahu tempe free ST ya. Ini gue beli juga tanpa sambal karena kalau pakai sambal nambah biaya lagi. Gue pilih tanpa sambal, tapi tenang, ada yang gue beli pakai sambal. Di sini tanpa sambal ini harganya 49.999 alias 50.000 coy. Dapatnya apa? Lihat di sini kawanku. Di sini ada tempe goreng, tempenya sih tebel ya. Terus di sini ada tames, tahu lemes. Terus habis itu ada, nah ini katanya cakalang. Sebenarnya ini tidak sesuai juga penulisannya. Tadi gue agak bingung sebenarnya guys. Ini kayak buka blind box gue. Karena apa? Kalau lu perhatiin di sini kan tulisannya teri anjir. Tuh, kalau lu perhatiin di sini tulisannya teri. Tapi pas gue buka cakalang. Tadi yang cakalang gue buka isinya ayam suwir. Yang ayam suwir gue buka isinya teri. Jadi gue kayak anjir, gue dikasih challenge. Sebelum makan diajak berpikir dan menebak. Ya udahlah ya, kita cobain aja. Ini kelihatannya buat harga gocap sih cakalangnya ya Allah. Ya, dikit banget guys. Nasinya dikit, cakalangnya dikit. Ya udahlah ya, gue cobain aja lah ya. Ya mari. Cakalangnya kayak wangi, kayak bau amis banget dah. Gue pikir bakal cakalang asap gitu loh guys. Kayak makan ikan asin gue. Sumpah dah, wanginya tuh kayak ikan asin. Teh dulu dah. Ini lagi, tehnya noh. Agak penuh. Setengah guys. Minum dulu dah. Kayak teh botol tehnya. Ada sepet-sepetnya gitu coleh. Cie. Oke, gue makan ya yang katanya cakalang. Seriusan dah, gue pikir tuh bakal cakalang asap yang wangi gitu guys. Ini lebih kayak aroma ikan asin. Tuh mana dikit banget. Lihat ya, gue baru 2 suap nih. Nih, anggap gue suapan orang yang bener-bener lapar kan suapannya gede. Tuh, gue serok gini. Selamat, Anda udah mau habis. No. Tuh, cobain ya. Sumpah ini ikan asin anjir. Ikannya aja asin, ikan asin anjay. Bukan cakalang. Kayak udah kerasa cakalang dah. Ya tempe dulu ya. Coba mari. Nah, gue harus telan. Kalau nggak gue dihujat lagi kayak konten sebelumnya. Bang, lu tempe tiba nggak dibumbuin aja nggak bisa telan bang. Ya kan ada orang yang sudah berespektasi di otaknya kayak, aku mau makan tempe yang rasa asin. Tiba-tiba kaget kena plot twist, kan ada guys. Itu respons mendadak namanya guys. Tapi karena lu udah kritik gue kayak gitu, oke, gue terima kritik orangnya. Gue telan. Tapi yang ini mending dibandingkan yang waktu itu. Sumpah guys, tandanya gue baru nyadar. Kalau lu bilang tempe nggak dibumbuin aja sebenarnya bisa dimakan, iya gue setuju. Ini masih bisa gue makan. Tandanya, ya waktu zaman, apa ya, waktu itu gue ayam geprek, tau betul yang tempenya nggak ada bumbunya. Gue ngerasa itu bau, tandanya. Itu udah kagak dibumbuin, set put lagi anjay. Ini kayaknya tempenya masih fresh walaupun nggak dibumbuin, karena gue masih bisa makan sih. Jelas ini guys nggak ada rasa asin, nggak ada aroma penyedap instan atau sebagainya yang biasanya buat rendeman tempe. Jadi rasanya tempe plain, masih aroma tempe gitu. Udah pure tempe digoreng aja gitu, jadi nggak direndam di mana-mana. Sekarang kita cobain tamesnya ya, alias tahu lemes. Nih tuh, lemes banget tahunya sumpah kayak resesi. Mana minyaknya sangat-sangat meresap ke dalam kolbu, yaudah kita cobain. Yuk. Sumpah. Lihat dah, warna tahunya tuh liatin ya. Tuh, tahunya tuh udah nggak kenyal gitu loh.
Lihat warnanya udah hitam begini dalamnya, sumpah. Tipe tahu yang rasanya asem, tapi ini gue nggak tahu ini asem karena bekas atau apa ya. Soalnya asemnya asem banget nih. Sumpah nggak bohong gue. Terus ini di dalamnya tuh hancur. Sayangi ususmu guys. Nggak worth it sih asli. Oke, kita cobain aja ke menu berikutnya. Ya, menu berikutnya ini adalah menu termahal yang sudah gue beli di sini. Jadi di sini ada namanya nasi bakar ayam kemangi free iced tea. Dan lu tahu apa? Gue pilih pilihan sambal lo tadi, add-on sambal original. Dan ini nggak ada sama sekali. Kita udah bongkar plastiknya segala macam, sambal originalnya nggak dikasih coy. Dan lu mau tahu? Lu lihat dulu deh ke sini. Tulis di kolom komentar berapa harga yang cocok untuk nasi bakar dengan ayam suwir. Dia bilangnya ayam kemangi dengan porsi seperti ini. Ya, berapa harga yang cocok, tulis di kolom komentar. Karena lu mau tahu apa? Ini harganya 80.900 sekian. Dan ini gue dapat diskon jadi 60.000 sekian. Tetap nggak worth it walaupun di diskon juga sih menurut gue. Dan free-nya ya free iced tea kayak tadi, yang ini. Setengah juga isinya tuh. Gak usah kita bongkar lagi karena ini udah sama. Tuh liatin aja tuh. Nah itu free iced tea-nya. Sama-sama nggak penuh. Minimal kalau nasi bakar sedikit, esnya setruk lah. Udah sekarang kita cobain ya. Yuk kita cobain ya. Ini bisa mahal mungkin pakai ayam pesugihan kali ya. Ayam cemani. Yuk kita cobain lah. Yuk mari bismillah. Sumpah ya. Gue cobain ayamnya dulu deh. Ini ayamnya. Gue cobain dulu. Mungkin lu udah tahu pendapat gue soal makanan ini, jelas dari segi harga jauh dari kata worth it karena harganya nggak masuk akal menurut gue. Dengan harga segini harusnya nggak gini doang. Dan ini menurut gue pertama ya, ayam suwirnya dia bilang ayam kemangi, lebih kemangian nasi bakarnya pak. Beneran dah, ayamnya mah ayam asin biasa. Lebih kemangian nasi bakarnya, yang mana sebenarnya nasi bakarnya emang wangi kemangi. Jadi kayak ayam kemangi pas gue makan asin doang aja, kayak ayam pada umumnya aja, beneran dah. Oke, jadi menurut gue sih ini sangat-sangat tidak worth it dengan harga segini. Tadi gue pikir kayak, oh ini kayaknya masih bisa diselamatin gitu ya, masih bisa gue spill, tapi sebenarnya dari segi rasa tuh enak aja. Bisa buat gue nikmatin. Gue suruh ngabisin ini, yang ayam bisa. Nah, di sini gue ada pesan lagi karena gue lihat orang ini unik juga gitu loh. Dia jual nasi bakar nih, nama usahanya udah nasi bakar gitu kan. Tapi pas gue scroll kenapa ada telur gulung gitu loh. Nah gue penasaran nih, beginian kalau jual telur gulung kayak gimana? Kita cobain telur gulungnya. Oke, di sini gue udah beli telur gulung. Ini 5 tusuk, harganya 26.000. Dan lo tahu apa? Nggak dikasih saus. Real. Gue pikir ada add-on juga kan ya di telur gulungnya. Gue pikir ya udahlah telur gulung template-nya telur gulung tuh tidak pernah dipisahkan dari saus pedas manisnya dia gitu kan. Nyatanya bener-bener harus add-on dong. Dan ini lu lihat looks-nya tuh. Nih ya. Tuh. Barendo gulung guys. Noh, inovasi yang bagus sih. Anjay. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dia di telur gulung pun gagal. Ini telur gulung udah ngeresep minyak banget. Dan lo tau apa? Ini gak ada tekstur cuinya sama sekali. Biasanya kan ada membel-membelnya gitu ya kalau misalnya ada telur gulung. Ini tuh patah teksturnya guys. Sumpah. Itu kayak pakai campuran tepung gitu ya. Dan ini rasanya sumpah ya asin banget. Nih. Gokil sih ini orang. Lu bayangin, gue tuh suka makanan asin kan, yang asinnya tuh on point gitu, terasa gitu ya, nggak light. Bagi gue ini keasinan. Wah gila sih, nah bener dia, nggak fokus jual ginian. Untung jualnya nasi bakar aja gitu ya. Fokus apa nih, bagus ya guys ya. Jual pulsa kali ya. Oke, minum dulu dah gue, asin banget. Fokus jual teh Solo, dah itu saran gue. Tehnya enak. Fokus jual teh Solo deh kata gue. Oke, segitu aja lah ya video gue kali ini. Kembali lagi, namanya makanan selera penjualnya. Jadi bisa aja nih gak cocok di gue tapi cocok di penjualnya gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena makanannya set, gue tutup dengan kalimat demotivasi. Jangan semangat, tetaplah bersedih, terus bernapas walaupun Anda gak berguna. Bye.